yang dimaksud Al-Quran derajat di sini, terutama yang kita setir tadi dalam surat Al-An'am ayat 132. Nah, ternyata dimaksud derajat di sini adalah ayat itu membicarakan masalah ilmu pasti alam. Dimaksud derajat di sini adalah ayat itu membicarakan masalah ilmu pasti alam. Di mana menurut disiplin ilmu pasti alam, yang namanya derajat itu, misalnya kemarin kita contohkan sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran itu kalau penuh maka punya derajat atau 360 derajat. Ya. Sehingga kalau setengah lingkaran 180 derajat. Maka kalau kita mempelajari di sekolah itu ada arsir itu ya, 45 derajat berapa, yang diarsir berapa, kalau 90 derajat berapa. Maka derajat di sini adalah posisi jari-jari dalam satu lingkaran dalam porosnya. Sehingga derajat di sini tidak ada tinggi rendah tempatnya. Masalah derajat pasti alam ini tergantung nanti pemenuhan yang dikuasai ilmu dari Al-Quran. Kalau kita benar-benar menguasai penuh, maka bisa jadi kita adalah termasuk manusia yang punya derajat penuh 360 derajat. Ingat bahwa dimensi ilmu ini nanti sama, bahkan lebih tinggi daripada dimensi malaikat. Orang yang berilmu ini justru derajatnya bisa melebihi derajat malaikat. Tentu saja ini bukan masalah tinggi rendah tempatnya. Ya. Oleh karena itu orang yang beriman ini, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yang beriman ini akan diangkat derajatnya, tetapi beriman yang berdasarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma. Yang diberi ilmu akan diangkat beberapa derajat. Sehingga iman ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Sejauh mana atau sebesar apa ilmu yang kita kuasai, itulah akan menentukan derajat kita. Dan dikaitkan dengan surat Al-An'am ayat 132 tadi, bahwa derajat itu pun tergantung mimma amilun. Dengan mana, dengan apa kita berbuat. Sehingga di sini nanti ada katanya iman, ilmu, amal. Itulah yang Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, ingat derajat ini bukan masalah tinggi rendahnya suatu tempat, tetapi sejauh mana iman, ilmu, amal kita itu dapat memenuhi, ya, seluruh lingkaran kehidupan ini. Semakin banyak kita menguasai ilmu, iman kita semakin tebal, semakin penuh, amal kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah, maka setinggi itu derajat kita. Nah, ini ensiklopedia yang menentukan seperti itu. Ya. Jadi ensiklopedia itu nanti akan menentukan pengertiannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Sehingga memang sangat aneh, sangat lucu kelihatannya. Kalau sekarang diartikan walikulin darojatin mimma amilun, bahwa setiap orang itu akan menduduki derajat, akan berada di surga katakanlah, yang bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi masalah ini bukan masalah tingkat-tingkat ya, tapi masalah bahwa manusia itu posisinya di hadapan Allah itu nanti tergantung iman, ilmu, amalnya sesuai dengan apa yang diperbuat. Ya. Nah, ini sistematik umum. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah menguasai sistematika umum, ya,
Maka nanti dalam surat Al-Fatihah misalnya, kita masuk ya. Kita masuk contoh terjemahan surat Al-Fatihah ya, yang secara metodis, sistematis ya, metosinastif ya. Kita coba. Ingat dalam sistematik umum ini Al-Quran dijadikan kamus ya. Mari sekarang kita mencoba menerjemahkan tidak hanya ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi ya. Baik. Dalam kamus Al-Quran ya, kita misalnya akan menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang diartikan apa Bismillah? Dengan nama Allah, ya kan? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan begitu sekarang terjemahnya. Tapi secara metodis gimana? Secara sistematis. Bismi. Ingat bismi ini kan dari bi dan ismu ya. Ismullah. Nah. Untuk mengetahui bismi, bismillah, secara kamus bagaimana? Kata-kata yang paralel sama dengan bismillah apa? Misalnya kita ambil dengan surat Al-Alaq. Ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama kali turun. Bismillahi sama dengan bismirobik. Iqra bismirobik. Iqra bismirobika. Jadi bismirobika itu sama dengan bismillah ya. Itu misalnya bismi. Nah, nanti kamusnya apa bismi itu? Oh, ternyata bismirobika. Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman. Kamusnya nanti Ar-Rahman itu apa toh? Oh, ini dijelaskan oleh surat Ar-Rahman misalnya. Ya. Apa contohnya? Ar-Rahman alamal Quran. Oh, ternyata Ar-Rahman itu maksudnya alamal Quran. Apa alamal Quran? Dia yang telah mengajarkan suatu ajaran ilmu yang bernama Al-Quran. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bagaimana untuk menerjemahkan Ar-Rahim? Ar-Rahim. Cari saja ayat-ayat yang ada kata-katanya Ar-Rahim atau yang sejenisnya. Misalnya dalam surat Al-Fat. Al-Fat itu surat yang ke-49 ya, ayat ke-29. Maksud saya surat yang ke-48. Al-Fat di sana ada kata-kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asibda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Di sana ada kata-kata ruhama'u sama dan rahim tuh. Jamaknya rahim tuh ruhama'u. Ya. Sehingga kalau kita teliti perkata, kita jelaskan dengan kamus Al-Quran, maka akan memperoleh terjemahan yang sebagai berikut. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillahi ini adalah jawaban daripada perintah Allah yang pertama. Iqra. Ya. Iqra. Apa Iqra? Iqra itu yang diperintahkan anta. Ya, anta Iqra, ini surat perintah. Maka jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah ini artinya, terjemahnya Bismillah. Ingat, kaitannya dengan doa, maka Bismillah ini boleh ditambahi dengan mudah-mudahan saya selalu hidup dengan ajaran Allah. Bismillah itu berarti dengan ismu Allah. Ya, tidak sekedar nama. Atau kalau kita ganti dengan nama, Bismillah itu adalah saya hidup atas nama Allah dengan ajarannya. Ya. Jadi segala perbuatan, perkataan yang baik itu kan harus diawali dengan Bismillah. Mudah-mudahan saya selalu hidup dengan
ajaran atau ilmu Allah. Ya. Jadi bismillah itu tidak sekedar dengan nama Allah, ya. Tetapi bahwa aktivitas kita itu adalah mudah-mudahan saya termasuk yang hidup dengan ajaran Allah. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman yaitu yang telah mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahim yang telah memberi kepastian menurut pilihan kita masing-masing. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, terjemahnya secara metodologi adalah mudah-mudahan saya selalu hidup dengan ajaran Allah yang telah mengajarkan Al-Quran dan memberi kepastian menurut pilihan masing-masing. Ya. Agak jelimet ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat alhamdu dari hamdun. Hamdun itu sanjungan. Alhamdu ini sama karena yang diperintahkan anta, maka yang jawab menjadi ana. Alhamdu itu analhamdu sebenarnya. Saya bersedia menjadi penyanjung hidup. Alhamdu. Saya adalah penyanjung hidup. Lillahi, menurut ajaran Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah harus mau menjadi penyanjung hidup menurut ajaran Allah. Rabbil alamin. Apa Rabbun? Sekarang diartikan Tuhan. Ya toh? Ilahun, Tuhan. Allah kadang-kadang Tuhan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, bahwa saya adalah penyanjung hidup menurut ajaran Allah, pembimbing semesta kehidupan. Ya. Ingat Robun, ya. Nanti ada doa kan? Robbayani shaghira Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Yang telah membimbing, memelihara kami. Ya. Jadi Robun ini pembimbing kehidupan. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia yang telah mengajarkan Al-Quran dan yang telah memberi kepastian hidup menurut pilihan masing-masing. Ingat kemarin Allah sudah memberi kebebasan untuk memilih kehidupan itu. Dan Allah nanti akan memberi kepastian menurut pilihan kita masing-masing. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa Maliki? Sekarang diartikan yang menguasai, ya kok, besok pada hari kiamat. Diartikan itu. Ya. Padahal Maliki, Malikun, ini isim fa'il ya. Berarti yang menguasai sebenarnya penguasa. Maliki Yaum, ingat Yaum itu tidak hanya hari artinya. Bisa berarti peredaran hidup. Din, apa din? Kok diartikan hari kiamat? Kan nggak nyambung ya. Maka din itu dinul Islam, penataan hidup. Maliki Yaumiddin. Dia yang menjadi penguasa. Dia Allah ya, kan penguasa atau yang menguasai. Atau kalau Malikun diartikan raja, yang merajai silakan. Tapi ingat, Allah dengan ajarannya itu yang menjadi penguasa. Apa? Peredaran atau jalannya sejarah menuju satu penataan hidup. Maliki Yaumiddin. Ya. Dia Allah dengan ajarannya yang menguasai jalannya sejarah menuju satu penataan hidup itu di Islam. Nah, baru Iyyaka na'budu, hanya berdasar ajaranmu lah kami
mengabdikan diri dalam hidup ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya berdasar ajaranmu lah kami menengadahkan apa? Kehidupan saling tolong menolong, atau menengadahkan kemenangan hidup saling tolong menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdina? Ingat bahwa ihdina dengan Al-Quran inilah ihdina, pedomanilah kami. Ihdina siratal mustaqim. Apa sirat? Sekarang diartikan apa? Jalan yang lurus. Apa jalan-jalan seperti Malioboro, jalan seperti ring road? Kan bukan. Jalan sini jalan kehidupan. Siratal mustaqim. Jalan tidak sembarang jalan, tapi jalan kehidupan. Berarti apa kalau jalan kehidupan? Sistem kehidupan mustaqim, yang tangguh, yang kokoh. Maka dengan Al-Quran itulah pedomanilah kami ke arah satu sistem kehidupan yang tangguh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sebagaimana sistem kehidupan yang telah Anda Allah, ya, Anda Allah, yang telah Engkau mantapkan pada mereka, yaitu pada para nabi dan rasul. Ya. Sehingga sistem kehidupan itu kita minta dipedomani ke arah satu sistem kehidupan yang telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi, bukan sistem kehidupan maghdub, kehidupan yang adu-aduan, campur aduk, maghdub, ya. Kalau sekarang sehingga menimbulkan kemurkaan. Bukan itu, ghairil maghdub, bukan sistem kehidupan adu-aduan yang mewujudkan kemurkaan. Ghairil maghdubi alaihim, yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak mau dengan ajaran Allah. Ya. Walad dolin, juga bukan sistem kehidupan pendukung zulumat yang menyebabkan kesesatan. Ya. Nah ini terjemahan berdasarkan metodologi dan juga kamus Al-Quran. Ya.